Halo, selamat sore, selamat datang di channel Manfaat. Teman-teman sekalian, kemarin kita sudah membahas di 5 video tips membuat impian. Dan impian itu, saya ulangi lagi, menentukan 95% Anda untuk sukses di usaha Tianzi. Dan impian itu adalah arah Anda untuk menuju ke depan. Ya, arah Anda untuk menuju ke depan. Jadi orang suka tanya, sukses itu apa? Dan banyak sekali orang menerjemahkan sukses itu apa. Tapi bagi saya sendiri teman-teman, sukses itu adalah orang yang berhasil meraih impiannya. Jadi orang yang berhasil meraih impiannya itulah sukses. Nah, teman-teman nanti boleh berbeda pendapat dengan saya, silakan ditulis di deskripsinya di bawah. Jadi sukses itu adalah orang yang berhasil meraih impiannya. Nah, bagaimana kalau orang nggak punya impian? Ya kemungkinan untuk sukses akan kecil. Apa yang dikejarnya kan? Apa yang dikejarnya? Karena sukses itu adalah orang yang berhasil meraih impiannya, berhasil sampai kepada impiannya. Oleh karena itu teman-teman, memang 95% kesuksesan ditentukan oleh impian, karena memang dia adalah tujuan kita kan. Kalau tidak ada tujuan, berarti nggak mungkin sukses toh, namanya nggak ada tujuan. Sehingga begitu pentingnya impian itu teman-teman, sampai 95% ditentukan oleh impian kesuksesan itu. Dan kemarin kita sudah bahas di 5 video awal tentang impian, yaitu membuat impian harus spesifik, ada videonya sendiri. Membuat impian harus measurable, harus terukur, ada videonya sendiri. Membuat impian harus attainable, artinya impian itu harus bisa diraih, masuk akal untuk diraih, ada videonya sendiri. Anda scroll aja di bawah. Terus membuat impian itu harus reasonable, ada alasan kuat di balik impian itu. Nah, itu ada videonya juga khusus, satu video. Dan terakhir kemarin dari kelima video tentang impian itu adalah impian itu memiliki timeline, memiliki tenggat waktu kapan untuk diraih. Nah, jadi kita sudah bahas tentang itu di video awal. Teman-teman sekalian, sekarang saya akan menyampaikan, di video ini akan menyampaikan adalah impian yang sudah indah tadi, impian yang sudah bagus tadi, itu bisa saja terhapus oleh karena beban keseharian, oleh karena tekanan hidup, oleh karena beban-beban dari lingkungan keluarga, lingkungan persahabatan, lingkungan kerja, dan sebagainya. Impian tadi itu bisa aja hilang, ya, bisa aja hilang. Atau ada mungkin mengalami kekecewaan yang sangat pedih, itu bisa membuat impian Anda hilang. Atau Anda mungkin kehilangan orang yang Anda impikan. Orang yang ada di impian Anda itu, Anda kehilangan dia. Saya ada satu kisah teman, saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi dia sampai berhenti di usaha ini gara-gara impian dia adalah membahagiakan orang tuanya. Sementara orang tuanya, dalam hal ini ibunya yang sudah tua itu sudah meninggal. Begitu orang tuanya atau si ibu tadi meninggal, impian dia hilang. Dia nggak mau lagi menjalankan usaha ini. Nah, jadi teman-teman, dalam video ini saya akan sampaikan beberapa hal untuk mempertahankan impian, ya, untuk pertahankan impian. Oke, yang pertama adalah visualisasikan impian Anda. Jadi supaya impian Anda itu bertahan, Anda harus visualisasikan. Visualisasikan itu artinya dibuat gambarnya, dicari fotonya impian Anda. Contoh, kalau impian Anda adalah membahagiakan anak Anda, ya taruh foto anaknya di buku Dreambook ya. Taruh foto anaknya di buku Dreambook. Kalau misalnya impian Anda adalah membahagiakan orang tua, taruh foto wajah orang tua Anda yang jelas, clear gitu di buku impian Anda. Misalnya kalau impian Anda adalah membeli mesin cuci, Anda keluarga baru butuh mesin cuci, impian Anda adalah membeli mesin cuci, cari gambarnya. Sekarang kan mudah, tinggal cari di Google, cari gambarnya,
dan tempelkan gambar mesin cuci itu di buku impian Anda. Ya, kalau impian Anda mungkin mau berangkat ke tanah suci, ke Mekah bagi yang Muslim, atau ke Roma bagi yang Katolik, ataupun ke Yerusalem mungkin bagi yang Kristiani lain, Anda cari gambar Vatikan ataupun Yerusalem di sini, ya teman-teman. Jadi impian Anda itu harus ada gambarnya, itu namanya visualisasi. Misalnya Anda punya impian untuk rumah, cari gambar rumahnya, gambar rumah yang paling Anda inginkan, dan tempel di sini, tempel di buku impian Anda. Oke? Atau Anda misalnya punya impian untuk memiliki mobil, taruh gambar mobil yang Anda inginkan, warnanya udah jelas sama dengan Anda inginkan, cari dulu fotonya. Maka saya bilang, membuat impian itu adalah bagian dari pekerjaan di usaha ini. Bagian dari pekerjaan, dia cari dengan sungguh-sungguh yang betul-betul gambar mobil yang paling menggetarkan Anda, itulah yang Anda tempelkan di buku impian Anda. Nah, itu contohnya. Atau misalnya Anda ingin jalan-jalan sekeluarga, Anda, istri Anda, anak Anda, orang tua Anda, mertua Anda, mungkin jalan-jalan misalnya keluar kota, entah ke destinasi ke Bali mungkin, entah ke Borobudur mungkin, entah ke Bromo mungkin, entah ke Danau Toba mungkin. Cari tempat itu dan tempelkan di sini beserta dengan keluarga Anda. Atau bahkan keluar negeri mungkin, ke Pattaya, ke Bangkok mungkin, atau kemana pun yang Anda inginkan, ya teman-teman. Jadi visualisasikan impian Anda, visualisasikan. Nah, sesudah divisualisasikan, buat film dalam pikiran Anda. Jadi foto-foto yang ada di sini tadi, di Dreambook ini, Anda selalu ingat-ingat, buat seperti fotonya, seperti film di dalam pikiran Anda. Ketika Anda mau tidur atau bangun tidur itu, Anda ingat satu persatu itu impian-impian yang ada di situ. Anda ingat satu persatu. Jadi foto-foto tadi, foto keluarga Anda, foto anak Anda, foto mobil yang Anda inginkan, foto rumah yang Anda inginkan, itu Anda bayangkan setiap Anda mau tidur dan bangun tidur. Itu akan powerful sekali, ya. Nah, jadi itu salah satu untuk mempertahankan impian. Jadi divisualisasikan. Oke. Nah, yang kedua, cara untuk mempertahankan impian yang kedua lagi teman-teman adalah bergabung di lingkungan positif. Lingkungan yang paling positif itu teman-teman adalah tim bisnis Anda. Jadi seringlah berkumpul dengan tim bisnis Anda yang mengenalkan usaha ini kepada Anda. Itu tim bisnis Anda kan, sampai ke atas-atasnya itu semua tim bisnis Anda. Kalau mereka mengadakan acara pertemuan, baik pertemuan offline ataupun by Zoom, ya Anda hadir. Itu adalah lingkungan positif yang membuat impian Anda ini tidak hilang. Jadi yang kedua untuk membuat impian Anda bertahan adalah Anda harus berada di lingkungan yang positif. Anda harus memiliki lingkungan yang positif. Terus harus memiliki lingkungan yang positif. Yang selanjutnya, teman-teman, untuk bisa mempertahankan impiannya tadi ini, teman-teman harus memiliki komitmen untuk sukses, gitu. Jadi teman-teman harus memiliki komitmen untuk sukses, untuk mewujudkan impian Anda. Ada komitmen dari hati. Jadi komitmen ini lebih sering terbentuk dari suatu kepahitan, pengalaman pahit. Anda mungkin ditolak atau dihina oleh orang yang paling dekat dengan Anda, entah keluarga Anda, adik Anda, kakak Anda, atau bahkan orang tua Anda. Dia menghina, merendahkan Anda. Kalau mental Anda kuat, di situ justru akan timbul satu komitmen bahwa Anda harus sukses. Jadi kalau ada pengalaman pahit, jadikanlah itu jadi komitmen untuk sukses. Jadi yang pertama tadi divisualisasikan supaya impiannya nggak hilang tadi, satu divisualisasikan. Yang kedua, berada di lingkungan yang positif, harus berada di lingkungan yang positif teman-teman. Yang ketiga tadi adalah harus punya komitmen yang kuat untuk sukses, teman-teman ya. Nah juga teman-teman harus memiliki komitmen yang kedua adalah komitmen untuk menjalankan usaha ini minimal 2 tahun, ya minimal 2 tahun. Kalau saya sih dulu ketika berjalankan usaha ini pertama, komitmen saya adalah 5 tahun sih. Jujur saya 5 tahun. Saya minimal 5 tahun gitu komitmen saya. Jadi, tapi ada beberapa teman yang bilang 2 tahun gitu. Kalau saya pribadi menganjurkan teman-teman
karena pengalaman saya juga 5 tahun, adalah Anda harus berkomitmen untuk menjalankan usaha ini 5 tahun. 5 tahun menjalankan usaha ini. Harus berkomitmen menjalankan usaha ini 5 tahun, ya. Dan selama menjalankan usaha 5 tahun itu, Anda harus nurut kepada tim bisnis Anda, nurut kepada leader-leader Anda, saran-saran mereka yang positif untuk membuat bisnis Anda berkembang. Ya, jadi komitmen untuk nurut, kerja keras untuk mewujudkan impian Anda selama 5 tahun pertama. Kalau saran saya begitu. Memang ada teman beberapa yang bilang 2 tahun, tapi saya lebih suka bilang 5 tahun. Lebih lama nggak apa-apa sedikit, ya. Oke, terus teman-teman juga harus punya komitmen dalam hati. Ada kebulatan tekad dalam hati bahwa saya akan menjalankan usaha ini sesuai dengan standar yang disampaikan oleh One Vision. Jadi One Vision itu teman-teman adalah sekolah bisnis yang merupakan mitra kerja dari perusahaan Tianxi. Jadi One Vision itu adalah sekolah bisnis yang merupakan mitra kerja dari perusahaan Tianxi yang memberikan tips-tips, training-training, buku-buku panduan untuk teman-teman sukses menjalankan usaha ini. Jadi One Vision itu semacam lembaga pendidikan ataupun support system yang mensupport teman-teman, memberikan sistem kerja, memberikan alat bantu, memberikan pendidikan, memberikan training-training bertahap, memberikan pertemuan-pertemuan lokal, nasional, dan internasional di One Vision. Dan Anda harus komitmen untuk mengikuti sistem yang One Vision berikan. Jadi kalau teman-teman mengikuti itu, saya yakin teman-teman akan sukses. Loh, kenapa gitu? Karena semua orang yang sukses di usaha Tianxi ini sampai director, yang director kemarin bonusnya itu luar biasa, di videonya ada kan berapa bonus director, nanti teman-teman silahkan cek di video channel manfaat tentang bonus director. Semuanya mereka itu mengikuti sistem cara kerja yang disampaikan oleh One Vision. One Vision. Jadi Anda harus komitmen untuk mengikuti cara kerja dari One Vision, ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus memiliki komitmen untuk fokus kepada solusi, bukan pada masalah. Teman-teman, namanya kita terjun di bidang baru, yang nggak jadi masalah juga bisa kita anggap jadi masalah loh, namanya hal baru kan. Jadi sebenarnya bukan masalah gitu, tapi bisa jadi masalah. Kenapa? Karena kita baru, belum tahu, akhirnya jadi masalah. Oleh karena itu Anda harus punya komitmen, teman-teman. Anda harus punya komitmen, Anda fokus kepada solusi, bukan kepada masalah, ya, bukan kepada masalah. Jadi fokus kepada solusi, bukan kepada masalah. Contoh ini ada pulpen merah, ini mau nulis nih, pulpennya warna merah. Padahal aturannya mungkin mau kirim surat nggak boleh warna merah kan, nggak boleh. Ya jangan kita kalau yang fokus kepada masalah itu mempersalahkan ini pulpen ini. Wah, pulpen kok merah sih, udah mau nulis lagi gini. Pulpen aja kok nggak bisa, cuma berapa aja kok ngasih pulpen kok merah. Nah, itu namanya fokus kepada masalah. Jadi harusnya itu fokus kepada solusi. Nah, terus gimana dong kalau fokus kepada solusi? Ya sudah, solusinya kan pulpen merah kan diganti jadi pulpen hitam kan. Ya udah, kita taruh pulpen merahnya, kita pergi cari pulpen hitam. Kan ketemu kan pulpen hitam. Jadi fokuslah kepada solusi, jangan fokus kepada masalah. Itu harus jadi komitmen Anda. Saya ulangi, fokus kepada solusi harus menjadi komitmen Anda supaya impian Anda tetap bertahan. Ya, itu tadi tips untuk membuat impian Anda bertahan. Harus fokus selalu kepada solusi, jangan fokus kepada masalah. Ya, teman-teman ya. Jadi kembali, semua ini sebenarnya hanya pilihan. Bagaimana Anda mempertahankan impian? Saya sudah tunjukkan caranya. Mulai dari visualisasi, terus pilih lingkungan yang positif dan seterusnya tadi, sampai fokus kepada solusi tadi saya sudah sampaikan. Ini semua mudah kok, mudah. Hanya Anda aja yang penting mau memilih yang mudah ini. Jadi nggak ada sulitnya ini, nggak ada sulitnya. Ini hanya menyangkut pilihan. Jadi kalau Anda pilih ini, ya ini jadi mudah, ya teman-teman. Fokus kepada solusi dengan fokus kepada masalah itu kan hanya pilihan kan. Ada orang fokus kepada masalah, tapi Anda memilih fokus kepada solusi. Komitmen Anda selalu fokus kepada solusi, maka Anda sudah berada pada jalur yang benar untuk sukses, untuk mempertahankan impian Anda. Oke, terima kasih. Sukses selalu.